Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, alhamdulillah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Jadi tempat di mana sebagaimana janji Rasulullah SAW, ini tempat yang dinaungi oleh para malaikat, yang di dalamnya terdapat ketenangan, sakinah, ketenangan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan tentang wirid-wirid yang harus ditekuni oleh seorang muslim. Ya, wirid-wirid yang harus ditekuni oleh seorang muslim. Jadi wirid ini, penjelasan beliau, wirid ini adalah perkara yang selalu dilakukan oleh seseorang. Ya, ini namanya wirid. Hanya mungkin ada yang bingung antara perbedaan antara wirid dan doa atau wirid dan zikir. Sebetulnya doa itu kalau diulang terus-menerus, ya itu namanya wirid. Ya. Begitu juga zikir. Zikir kalau kita ulang terus-menerus itu namanya wirid. Jadi kita setiap hari melakukan zikir yang seperti itu, maka ini namanya wirid. Nah, wirid ini tidak hanya termasuk zikir dan doa saja tadi, tapi juga perbuatan, ada amal-amal seperti sholat duha. Seorang apabila dia selalu melaksanakan sholat duha setiap hari, itu namanya wiridnya. Jadi wirid itu sholat duha. Jadi sesuatu yang selalu dilakukan oleh seorang. Seorang bisa saja dia wirid dengan membaca Al-Quran. Jadi setiap dia punya wirid, artinya dia selalu mengulang-ulang pada hari dan waktu yang sama. Kalau kita habis subuh selalu baca Al-Quran, itu namanya wirid. Ya. Maka di antara wirid-wirid yang dia sebutkan seperti tadi, ya, sholat, kemudian zikir, doa, kemudian baca Al-Quran. Ya. Di antara wirid-wirid yang paling besar itu adalah wirid ini, melazimi. Jadi ada dua tingkat, ada ulama. Kalau ulama itu adalah mereka yang belajar dan mengajarkan. Ya, mereka yang belajar dan mengajarkan. Ini wirid. Namanya wirid juga, wirid bagi ulama. Maka dia sibuk dengan belajar kitab, ya, membaca buku, mengkaji permasalahan kaitan dengan agama yang nanti diajarkan kepada manusia. Ini namanya wirid. Ya, begitu juga seorang penuntut ilmu, ya, kalau dia selalu rajin belajar, ya, selalu datang ke majelis ilmu, dan rajin dia membaca, nah, maka ini juga namanya wirid. Bahkan beliau menyebutkan dari wirid-wirid yang ada itu, beliau menyebutkan dua wirid ini yang lebih utama dibanding wirid-wirid yang lain. Iya, lebih utama. Apalagi di tengah masa kita hari ini, di tengah manusia hari ini yang mereka untuk belajar agama itu sedikit sekali yang mau belajar agama. Seperti itu. Dewan bilang oleh jemaah sekalian, pada malam hari ini, ya, kita masih menyambung lagi apa yang kita kaji kemarin, ya, ini tentang kitab ini, yaitu Sholihin Al-Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pada bab as-sidq, ya, bab as-sidq, yaitu bab yang berkaitan dengan kejujuran. Terakhir kemarin Anda sudah jelaskan perkara yang seolah-olah seperti orang berbohong, yaitu at-tauriyah. Sudah yang kemarin, tauriyah itu adalah seseorang mengucapkan satu perkataan atau satu kalimat, yang perkataan atau kalimat itu mengandung banyak makna, ya, yang maksudnya untuk mengecoh orang yang mendengarkan. Jadi orang yang mendengar itu akan mengambil makna yang paling dekat. Jadi dia tidak memikirkan makna yang jauh. Ya, punya kemarin, ya. Tapi yang tinggi itu buatan cair.
Kan di pikiran orang saya baik atau saya umam seperti itu. Jadi ini tidak termasuk berbohong dia, tidak termasuk berbohong. Ini tauriah namanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seseorang itu ya dan lebih baik dia bertauriah daripada dia berbohong sepenuhnya. Jadi untuk menyelamatkan diri dari berbohong itu adalah tauriah. Karena dia hukum asalnya mubah, boleh. Nah sekarang apabila rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan hadis bagaimana disebutkan oleh penulis di sini Imam An-Nawawi. Ini hadis yang ketiga kaitan dengan bab ini, bab sini, bab 7. Hadis ini hadis yang kaitan dengan bab 7 yang dinukil oleh penulis ini adalah hadis tentang Abu Sufyan yang bertemu dengan Heraklius atau Hercules kalau bahasa kita. Hercules. Jadi Abu Sufyan yang bertemu dengan Hercules. Kita pakai bahasa Hercules karena Hercules yang sudah umum ya. Di Hercules ini sebetulnya bukan di film itu saja kan. Kalau di zaman-zaman kita, zaman 90-an itu, film Hercules itu paling banyak yang minat. Hari dulu kami Hercules terkenal sampai ada orang yang menamakan diri Hercules ya kan? Jadi Hercules itu sebetulnya bukan istilahnya kalau dalam film itu bukan dalam film saja, tapi dia ada. Hercules itu memang ada. Hercules ini ada dan dia hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Ya. Hercules ini hidup sezaman dengan Rasulullah. Ya, di sini disebutkan tentang hadis ini kaitan dengan bab sidik ini. Ya, ini Nabi SAW ceritanya dulu ya ketika menguasai Nabi SAW sudah punya kekuatan, punya banyak pengikut, maka Nabi menginvasi semua daerah-daerah sekitarnya, termasuk daerah-daerah yang jauh. Jadi Nabi itu berdakwah melalui surat. Nah, salah satu pemimpin atau raja yang didakwah oleh Nabi melalui surat itu adalah Hercules ini. Hercules ini raja dia. Raja, kemudian dia seorang yang cerdas dan tahu kitab, ahli kitab dia. Tahu kitab dan agamanya Nasrani memang. Dan dia tahu kitab, ngaji kitab dia itu bukan hanya sekedar raja abal-abal ya. Bukan. Jadi raja cerdas, bukan raja kita hari ini yang bodoh. Dan tidak tahu apa-apa ya. Seorang raja Nasrani yang dia cerdas dan dia rajin baca kitab dan dia tahu isi kitab dan dia yakin kalau nanti akan ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Isa alaihissalam. Ini keyakinan Hercules itu. Nah, isi surat Nabi itu tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Kata Nabi, aslim taslam. Ya. Kalau masuk Islam, kamu selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi isinya itu didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kamu masuk Islam, maka kamu akan membawa dosa seluruh rakyat, kata Nabi dalam surat. Nah, dan setelah baca itu dia cocokkan dengan Injil, dia tahu ini benar, ini Nabi. Ya. Ini yang disebut dalam Injil ini begini. Nah, akhirnya dia korek-korek. Hercules, singkat cerita Hercules dia ingin mencari kebenaran. Dia utus tentaranya untuk datang ke tengah pasar ya, untuk bertanya orang yang datang dari Mekah. Apakah ada orang yang datang dari Mekah? Untuk bertanya perihal Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya itu untuk tanya Nabi. Akhirnya qadarullah ternyata ada yang dari Mekah, Abu Sufyan bersama rombongan dagangnya. Dan Abu Sufyan pada saat itu masih musyrik, belum masuk Islam. Abu Sufyan ini seorang sahabat juga, hanya saja beliau ini sahabat yang paling akhir masuk Islam, paling kiri saja, sekitar 7 tahun atau 8 tahun setelah hijrah Nabi SAW baru dia ini masuk Islam. Artinya sudah tidak ada kekuatan lagi, tidak ada tenggon ada.
Makanya dia masuk Islam Abu Sufyan ini. Bahkan musuh bebuyutan Nabi Abu Sufyan. Nah singkat cerita, ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Hercules, ditanya, diinterogasi, ya, unik loh. Ada kami mendengar berita ada namanya Muhammad begini, sahabatnya begini. Abu Sufyan berkata, iya benar ada seorang di tempat kami itu, di negeri kami itu ada seorang yang namanya Muhammad dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Dan Hercules yakin bahwa dia memang inilah yang disebutkan dalam Injil ini, Muhammad ini sudah datang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, kemudian Hercules ini bertanya kepada Abu Sufyan. Jadi banyak pertanyaannya, dia tanya tentang sahabat Nabi, tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan yang khusus di sini yang menjadi syahid maksudnya menjadi inti pembahasan dalam bab ini. Ya ini pertanyaannya Hercules tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hercules mengatakan bahwa tak ya'murukum. Apa yang diperintahkan oleh Muhammad itu kepada kalian? Apa yang didakwakan maksudnya? Jadi apa yang didakwakan oleh Muhammad itu kepada kalian, kata Hercules. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, qala Abu Sufyan qultu yaqul, yang mengatakan ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Abu Sufyan mengatakan Muhammad itu dakwahnya itu dia perintahkan kami hanya untuk ibadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini dakwahnya. Dakwah mengajak kepada tauhid. Ya, dakwah mengajak kepada tauhid karena memang benar dulu orang dia nyembah batu, nyembah berhala, nyembah pohon, dia nyembah api, ya bintang-bintang. Maka dakwah pertama yang Nabi sampaikan adalah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ibadah kepada Allah saja. Ya. Ini dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu orang muslim dulu mereka berpikir ini Tuhan tidak bisa sedikit, ya. Kalau Tuhan sedikit kerepotan nanti. Ya. Si fulan maunya ini, si fulan maunya ini, ya. Ada yang minta harta, ada yang minta anak, ada yang minta pekerjaan, ada yang minta macam-macam. Berarti Tuhan harus banyak kata mereka. Ya. Makanya orang-orang musyrik dulu itu nyembah berhalanya tidak satu jenisnya, banyak jenisnya. Makanya kalau sebelum Nabi berpuasa itu di Ka'bah itu di dalam dan di luar Ka'bah itu adalah berhala semua isinya, ya, berhala semua. Jadi di samping orang nyembah Allah, nyembah juga berhala itu, Nah, ini dakwah pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Ini dakwah pertama Nabi. Ya. Nabi dulu apa gelar Nabi? Sebelum Nabi itu jadi Nabi apa gelarnya? Al-Amin, ya. Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi kalau Nabi ngomong itu sebelum Nabi itu jadi Nabi itu Masya Allah orang dengar semua sampai digelari Al-Amin. Makanya sampai Nabi SAW ya, ketika mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada saat itu ada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy datang dikumpulkan ke tanah lapang. Nabi mengatakan, andai saja saya bilang ada pasukan di belakang gunung ini yang sedang akan menuju ke sini dan menyerbu kalian, apakah kalian percaya? Kata Nabi. Ya, kami percaya, kata mereka. Ya, kami percaya. Kan gelarnya Al-Amin kan. Ya, andai saja Nabi mengatakan di belakang bukit itu ada kaum yang datang menyerbu, mereka percaya saja. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tapi setelah itu, tidak lama beberapa saat setelah Nabi ucapkan itu, ya Nabi mengatakan apa? Qul la ilaha illallah. Kalau begitu ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa setelah itu? Kata dusta kamu. Ya, sampai Abu Jahal pula mengatakan aj'al, apakah wahai Muhammad, ya, apakah kamu hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Ya.
Apakah kamu menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Nah, ini. Nah, apabila rahimani wa rahimakumullah, ya, ini di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya, mungkin kalau kita hari ini, alhamdulillah ya, setelah kota Bima jadi kota, ya, syirik itu sudah sedikit-sedikit hilang. Ya. Beda dengan dulu-dulu ya, yang sebelum kotanya, atau bahkan dulu-dulu waktu kecil, ya, terutama saya ingat betul waktu zaman-zamannya Porkas, Kuntul, iya masya Allah, itu tidak hanya judi orang-orang pada saat itu, syirik juga masya Allah, syirik juga, datang ke kubur, datang kemana-mana, syirik juga. Yang lucunya lagi, ya, orang banyak yang berprofesi tiba-tiba menjadi dukun pada saat itu, tidak tahu apa-apa, dia ngangkat diri jadi dukun, ngaku tahu nomor ini itu, dibayar sama orang, padahal dia sendiri tidak pernah dapat itu, tapi orang percaya aja. Ya apa wakil normal pikiran, padahal siang itu benar akan untung, malah katanya apa untung, akhirnya dia untungnya tidak di buntu itu, tapi dia di kupon putihnya, tapi dia untungnya itu dia tipu orang. Ya kemana-mana dia kasih tahu nomor, orang percaya saja, disuruh ke sana, ke kubur ini, ke pohon itu, masya Allah, ikut saja. Ini syirik. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kemajuan zamannya, ada internet dan segala macam, ya syirik itu sedikit hilang. Ya. Tidak seperti dulu, ya, tidak seperti dulu yang kita lihat. Dakwah pertama Nabi. Jadi Nabi, apa kata Abu Sufyan, Nabi itu dakwahnya adalah menyeru kami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Abu Sufyan mengatakan watruku ma yaqulu abahukum. Dan kami juga diperintahkan untuk meninggalkan apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang tua kami dahulu. Segala macam perkataan jahiliyah, baik perkataan yang menyangkut kesyirikan, kedurhakaan atau perkataan-perkataan jorok, itu Nabi perintahkan untuk kita tinggalkan. Bahkan setelah kalimat la ilaha illallah kata Abu Sufyan yaitu, ya karena dulu memang orang-orang itu ya berkata yang tidak benar, tidak baik, berkata yang perkara yang dilarang, yang diharamkan. Kalau bahasa Daim Bujur IA itu, ya. Jadi IA ini sudah jadi budaya kebiasaan, seolah-olah tidak berdosa IA-nya. Mengucapkan enteng saja, ya. Dia enteng saja. Jadi IA-nya masya Allah sudah jadi kebiasaan. Padahal itu buruk. Bahkan dakwah pertama Nabi itu sebetulnya, ya. Setelah mengajak orang kepada ibadah kepada Allah, menjauhi diri kesyirikan dan meninggalkan perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh nenek moyang kita. Perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh nenek moyang kita. Kemudian dakwah Nabi selanjutnya kata Abu Sufyan adalah wa ya'muruna bis shalah, dan kami diperintahkan untuk sholat, kata Abu Sufyan. Dan kami diperintahkan untuk sholat. Sholat ini juga perkara yang penting, ya, menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun agama kita. Sholat. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan wasidiki. Ini syahidnya, inti daripada pembahasan hadis ini adalah kami diperintahkan untuk selalu berperilaku jujur. Ya. Wal afaf, dan juga kami diperintahkan untuk menjaga ifah, menjaga kehormatan. Jadi menjaga kehormatan dalam segala perkara, tidak mudah meminta, ya. tidak mudah ini dan itu. Jadi menjaga kehormatan diri, ya. Menjaga kehormatan diri, tidak mudah bermaksiat, tidak bermudah-mudahan bermaksiat, apalagi di hadapan halayak ramai memperlihatkan kemaksiatan. Tidak boleh. Saya pernah sebutkan kemarin, sahabat itu saking menjaga ifah mereka, kehormatan mereka, tidak mau kita. Hatta sahabat yang berangkat ke medan jihad, naik di atas kuda, cambuknya jatuh, padahal ada pasukan yang berjalan kaki di belakangnya itu, tidak minta meja cambuk mati, turun dari kuda, ambil itu, padahal ada sahabat yang jalan. Ya. Seandainya dibilang kepada sahabat yang lain minta itu cambuk dikasih, tapi para sahabat menjaga ifah itu seperti itu, menjaga kehormatannya itu. Ya.
tidak muntah. Bahkan meminta hal seperti itu saja mereka jaga. Ya. Beda dengan kita hari ini ya. Ya. Jadi tidak ada hari tanpa meminta kita ini. Tidak hari tanpa meminta. Ya. Semacam minta uang, minta ini, sampai jabatan diminta. Ya, semua kita diminta semua. Kemudian wasilah, dakwah Nabi SAW yang kemudian selanjutnya adalah menyambung silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, bukan malah memutuskan. Jadi ini diantara dakwah Rasulullah SAW. Ini diantara kisah Hercules tadi, pertanyaan Hercules. Cuma dalam riwayat ini sayangnya Hercules dia yakin bahwa Nabi ini benar, ini Muhammad ini benar, ini agama yang dibawa oleh Muhammad ini benar, tapi dia hanya yakin saja. Dia hanya yakin saja. Dalam riwayat itu disebutkan dia melakukan istilahnya testimoni ya, bahwasanya dia mengumumkan di tengah kaumnya ada seorang nabi yang namanya Muhammad dan dia membawa kebenaran agama Islam, ikuti dakwahnya. Ribut semua orang satu negara di Sam itu, ya, karena dia raja di Sam sana, daerah Palestina, Lebanon dan seterusnya, Suriah. Itu kekuasaan Hercules itu, daerah kekuasaan Hercules. Sampai Hercules mengatakan kepada Abu Sufyan, andai saja nanti saya yakin, kata Hercules, tempat duduk saya ini, tempat pijakan kaki saya ini, maksudnya Sam, akan dikuasai oleh Muhammad. Ini dia katakan di hadapan Abu Sufyan. Dan nanti ketika aku kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan yang namanya Muhammad ini, maka niscaya aku akan membasuh kakinya. Masya Allah. Nah, baca kayak ini, dibasuh kakinya. Dan kalimat ini tidak mungkin kalimat ini keluar kecuali kepada orang yang memang percaya bahwa dia seorang Nabi. Hercules raja, masa raja mau basuh kaki orang kan mustahil. Tapi karena dia yakin bahwa Muhammad itu memang utusan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengatakan seperti itu. Andai saya nanti dipertemukan dengan Muhammad, niscaya saya basuh kaki, kedua kaki. Ini menunjukkan, kata para ulama, ini menunjukkan dia membenarkan, ya. Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Hercules pada saat itu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, tapi sayangnya dia tidak mengikuti, tidak mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Makanya dia mati di atas kekafiran, kata Imam An-Nawawi. Karena iman itu tidak cukup untuk diyakini saja, tidak cukup untuk diyakini saja. Hadis yang selanjutnya adalah dari Abi Thabit, ya. Dia mengatakan bahwasanya dikatakan dari Abi Sa'id, kemudian dari Abi Walid Sahal bin Hunayf, ya, seorang yang bahwa Badriun, yaitu seorang yang istilahnya mantan orang yang berperang itu veteran Badar radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahada bisidqin balaghu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala fi. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan jujur ini sidq. Nabi mengatakan man sa'ala Allah, barang siapa yang memohon, meminta, berdoa kepada Allah asy-syahada, mati syahid. Jadi dia doa minta kepada Allah mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisidqin, jujur dari dalam hatinya. Jadi permintaan doanya itu jujur bahwa dia ingin mati syahid, balaghu manazil asy-syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia sebagai seorang syuhada. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia atau menulis dia atau mencatat atau memberi pahala dia sebagai seorang syahid, wa imma ta'ala fi rasyid, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Entah mati karena sakit atau apa, tapi kalau dia jujur meminta kepada kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, meminta kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk mati syahid, maka dia akan dicatat sebagai syahid, syuhada. Makanya para sahabat itu doanya tuh begitu. Rata-rata sahabat Abu Bakar, Umar, ya, dia doanya seperti itu. Ya. Allahumma ja'alna minasy syuhada. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mati syahid.
Jujur, kalau kita jujur berdoa itu di dalam hati, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala syahid, syuhada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita ke dalam golongan ini, karena tidak ada yang lebih tinggi sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu adalah ya melebihi golongan para syuhada. Ya, syuhada. Ini wafilah wa imani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang jujur, ya, intinya jujur. Ya, sudah berapa kali kita minta sebagai syahid syuhada. Ya, Allahumma ja'alna syahadatan fi sabilik, ini doanya Umar bin Khattab. Waj'alna waj'ala mauti fi biladi Rasulih, dan jadikanlah kematianku di atas negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau dengan doa perkataan-perkataan yang lain, intinya kita minta mati syahid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggolongkan sebagai kita seorang yang syahid, insya Allah. Selama kita jujur di dalam hati kita, di dalam diri kita meminta seperti itu sebagai seorang yang syuhada, seorang yang mati syahid. Kemudian hadis selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kaitan dengan perkara jujur ini, ya, perkara dianjurkannya kita untuk berbuat jujur adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang selanjutnya adalah dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Seorang yang melakukan jual beli, ada penjual, ada pembeli, ya. Kemudian bil khiyar, mereka di antara keduanya punya pilihan. Yang menjual dia punya pilihan untuk membatalkan apa yang dia jualkan, kemudian yang membeli dia punya pilihan untuk menolak, tidak membatalkan apa yang ingin dia beli. Ya. Malam yatafarraqo, selama mereka keduanya belum berpisah. Ya. Keduanya belum berpisah. Fa'in sadaqa wa bayyana, ya. Kemudian burik lahuma fi bai'ihima. Apabila keduanya, yang membeli jujur, yang menjual jujur, ya, keduanya ini adalah sama-sama mereka orang-orang yang jujur, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkahi daripada keduanya tadi, ya. Yang menjual, jualannya diberikan keberkahan, yang membeli juga barang yang dibeli akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kadzdzaba, ya, kemudian apabila dia berdusta, keduanya berdusta, wa katama, dan keduanya saling berkhianat, ya, muhiqat burikat bai'ihima, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan keberkahan antara keduanya. Jadi jual beli itu tidak berkah, ya. Jual beli itu tidak berkah. Ini hadis yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah siddiq ini, masalah jujur ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya pekerjaan yang di dalamnya ada keberkahan, yang banyak sekali keberkahannya adalah sebagai seorang pedagang. Bahkan Nabi sendiri berdagang. Ya, tapi dia dengan syarat dia harus ada sebagai pedagang yang jujur. Karena memang pedagang ini peluang untuk berbohong banyak sekali. Jadi seorang pedagang itu peluang dia untuk berbicara bohong, berkhianat itu sangat banyak, sangat besar. Ya, sangat besar. Dan janjikan apa yang dia jual ini sebagai sesuatu ma'ani, padahal masjid ini hati-hati, ya. Jadi makanya nanti para ulama ketika dalam bab jual beli itu mereka menganjurkan untuk seorang pedagang itu jangan sampai alifi orang untung, maksudnya jangan terlalu banyak berkata-kata seorang pedagang itu. Sebaiknya sebutkan saja ini barangnya sekian sudah. Ya. Saya jumpai banyak orang yang berdagang ini, ya, bahkan sampai istilahnya
Ya, ya sake sumpahnya enggak sampai menjatuhkan pedagang yang lain. Ini sumpahnya lagi. Ya, anak guys sumpah serapah sake salah. Maka ini tidak boleh. Ini peluang. Termasuk seorang pedagang yang berbohong itu ketika dia mau repotnya kayak gini, yaitu nota, dia palsukan nota yang mai belanja, terutama apalagi yang datang belanja itu dari kantor, dari segala macam. Semua hakim dan sabun kiri mai belanja sudah digaji mereka ini, tapi dia mau lagi kena hari apa yang dia beli. Ya bos, tahu jasa 1 juta lalu kwitansi dari, masya Allah, yang senang lagi dia orang tipunya. Ya. Ini bohong juga ini, termasuk berbohong itu. Dan ini kalau keberkahannya kali tidak seperti ini. Kita cukupkan sekian karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Ada salah-salah atau keliru kata, mohon maaf. Walihada astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.